Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ketemu lagi nih sama gue Rafki Chandra, guys. Jadi hari ini gue kedatangan seorang tamu istimewa nih, seorang mubalik yang sukses hidup di Jakarta nih. Langsung aja. Ini dia, Mas Dev Aryan Yusuf. Gimana Mas Dev? Ya, Sehat Mas Dev? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kalau ketemu sosok Mas Dev ini banyak cerita nih yang pengen gue gali, banyak cerita yang mungkin kita bisa sharing ke orang banyak pastinya nih. Karena apa? Mas Dev itu adalah sosok bagi gue pribadi ya, khususnya sosok mubalik yang cukup berbeda dengan yang lainnya. Makanya gue pengen banget dengar ceritanya seorang Mas Dev Aryan Yusuf nih. Anyway, kalau dari ceritanya Mas Dev dulunya tuh sebenarnya Mas Dev itu memang bercita-cita ingin menjadi seorang mubalik atau sebenarnya pengen jadi pilot, tentara atau apa gitu nggak sih Mas? Iya. Jadi seperti umumnya anak-anak usia-usia sekolah, gitu kan. Dia punya cita-cita itu yang secara visual itu gagah, keren, terus eh, banyak uang, gitu kan. Ya, pada waktu itu di tahun-tahun itu yang kelihatan gagah itu ya polisi, tentara, pilot, gitu kan. Yang Terus, kira-kira duniawinya, wah keren terus banget gitu ya. dokter, Yes. insinyur. Dan dulu kan orang tua itu kalau nimang anaknya itu kan Hmm. gitu. Kalau nggak jadi dokter, jadi insinyur. Iya. Kata-katanya dulu tuh insinyur. Iya. Bener. Kalau gede kamu jadi dokter, ya kan. Iya. Kalau gede kamu jadi insinyur. Gitu. Jadi ya yang terpola itu mengalir aja kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kayaknya ada hobi tersendiri dari saya. Kayaknya senang dunia Pendidikan ya. pengajaran pendidikan. Iya. Gitu. Nggak direncanain. Dari SD itu udah seneng ngumpulin anak-anak, terus kita dongengin cerita Nabi atau cerita-cerita hikmah. Itu awalnya seperti itu. Tetap ke arah keagamaan ya. Lebih Dulu banyaknya sih, ke sana kali ya. Iya. karena memang dari kecil di lingkungan pesantren, jadi ya yang dibicarakan ya tentu yang arah-arah ke sana. Nah, kemudian orang tua juga kayaknya mendukung membaca bakat saya atau hobi saya, dan senang ngumpulin anak-anak kecil Kelihatan lah ya. Ini kecilnya nih Oh. begini nih. yang usia di bawah saya. Kalau Iya. saya kelas 6 SD, yang saya kumpulin kelas 2, kelas 3, pokoknya di bawah saya. Berlanjut tuh ya. Kita dongengin, ceritain, terus lama-lama akhirnya jadi kelas cabai rawit gitu. Ajarnya simpel-simpel, Pak. Baca Abata atau baca Ikro lah ya. dulu mikro. Oh, dulu belum mikro ya? Dulu namanya kitab itu namanya turutan kalau bahasa Jawanya ya. Oh. A I U babi bu tapi itu ya. Iya. Alif fathah, alif kasroi, alif doma u ayu. Kalau di gue udah ikro tuh dulu tuh. Iya. Coba, ayo belajar ikro. Nah, itu salah satu isinya tuh ya kan. Nah, memang backgroundnya ini keluarga itu memang punya background kemubalikan atau gimana? Maksudnya sampai akhirnya Mas ke arah sana tuh? Enggak sih, sebenarnya keluarga itu dari kalangan biasa. Bahkan kalau lihat dari sejarah mbah-mbah saya, kayaknya dari Islam tapi Islam yang campur-campur kejawen gitu. Oh. Jadi Islam biasa lah. Nggak ada yang background guru ngaji. Nggak ada Nggak ada ya? sekali. Itu setelah bapak dan ibu saya menekuni agama, kemudian mulai fokus pada mengaji Al-Quran, mengaji hadis. Nah, setelah mungkin karena orang tua ngerasa kayaknya sudah terlambat kalau mau balik atau balik Iya. juga anak saya saja gitu. Oh, jadi harapannya lah. Iya. Nah, akhirnya diturunkan ke anak-anak nih. Anyway, berapa bersaudara Mas? 9. 9 bersaudara. Iya. Dan harapan orang tua itu turun semuanya ke 9-9-nya kan? Iya, semuanya. Satu yang enggak. Oh. Bukan enggak jadi mubalik enggak. Yang satu juga lulusan pesantren. Cuman enggak sampai mengikuti Kemubalikan tesnya tesnya. mubalik itu. Tapi keilmuan semuanya sesuai harapan orang tua ya? Alhamdulillah. Wah, keren banget. Mungkin orang tua saya kan setelah ngaji Quran, ngaji hadis, paham, tahu tentang
jariahnya ilmu yang bermanfaat. Iya, iya, iya. Kalau anak anak yang soleh seperti apa, ilmu yang bermanfaat seperti apa. Mungkin orang tua juga dalam hati kecil setelah ngaji itu pengen juga kan dapat jariah ilmu yang bermanfaat, pengen Iya. ngajar, pengen menyampaikan ilmu, tapi apa daya udah Iya. istilahnya telat. Istilahnya saat waktunya itu udah kelewat Udah gitu ya. kelewat, ya udah anak saya saja gitu. Iya. Anak saya biar belajar ilmu agama, biar pahalanya ngalir juga. Benar. Istilahnya tuh punya anak soleh-soleha, orang tuanya tuh gampang masuk surganya. Nah, gitu ya Mas. Iya benar. Benar, benar. Karena kan ada hadisnya tuh. Ya. Jadi besok di hari kiamat, orang-orang yang alim, orang yang berilmu kan, di stop dulu. Di stop, jangan masuk surga dulu. Yes. Ya. Silahkan kamu kasih syafaat istilahnya Iya, iya. pada orang yang kamu inginkan. Nanti akan diselamatkan oleh Allah. Ya tentu yang kita sebut pertama kali kan orang tua tua kita. dong. Gitu. Your parents, guys. Nah, istilahnya gitu ya kan. Ada satu lagi tuh hadis mantor Al-Quran wa amila bima fi'ul bisa walidahu tajan yaumal kiamah. Tahu ahsanu min isamsi fi buyutid dunya. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka kedua orang tuanya kelak akan diberi mahkota. Pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Nah, kalau diberi mahkota itu kan konotasinya dia jadi raja kan. Yes. Yang punya mahkota kan hanya raja. Benar. Nah, itu artinya kalau anak itu jadi ahli Quran, baca Quran, mengamalkan isinya jadi anak soleh, orang tuanya diangkat jadi raja di surga. Benar. Istilahnya punya ini sendiri ya. Apa istilahnya itu kalau kerajaan tuh apa namanya? Background Singgasana. Iya, itu apa namanya? Singgasana. Singgasana. Punya singgasana di surga. Di surga. Benar, benar. Tadi kan Bro bilang memudahkan orang tua masuk surga. Yes. Bukannya memudahkan, malah orang tuanya Ditinggikan. derajatnya. Istilahnya kalau surga Firdaus yang Ya. diharapkan kan gitu ya. Iya, iya. Walaupun sebenarnya surga paling bawah pun juga udah alhamdulillah ya Mas. Ya, amin. Kalau meleset. Iya benar. Istilahnya surganya itu yang penting ya kan. Iya. Benar-benar. Oh iya benar. Jadi kefadolannya banyak ya Iya. untuk jadi orang tua dengan harapan seperti itu ya. Apalagi ditambah Mas Dev ini mau balik sukses. Nah, sukses itu banyak nih. Sukses dunianya, sukses akhiratnya kan gitu ya Mas ya. Ya, Nah, jadi alhamdulillah. secara harapan orang tua untuk sukses akhiratnya sudah dikejar, dijalani, dicapai ya Mas ya. Dari kecil aja nih Mas Dev tadi bilang SD kelas 6 Ya. udah ngajarin, ya kan? Udah ngajarin yang lebih kecil. Berkelanjutan sampai terus ya Mas ya. Iya, Sampai di SMA ya istilahnya ya. sampai SMA. Itu akhirnya Mas bisa jadi mubalik tuh gimana tuh akhirnya? Apakah setelah SMA itu langsung ikut tes atau gimana tuh Mas? Iya, jadi kan memang sebenarnya kalau kita lihat sabda Nabi balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya siapapun yang menyampaikan ayat atau hadis itu mubalik secara istilah orang yang menyampaikan. Iya, iya. Tapi secara legalitas kan juga ada. Secara legalitas di satu setiap pondok pesantren tentu punya satu prosedur Iya. supaya santri-santri yang lulusan situ punya license lah. Iya. Certified untuk ngajar, istilahnya gitu ya. Saya waktu itu kan sekolah SD, SMP, SMA, sehingga belum fokus untuk mengejar sertifikat mubalik itu. Nah, baru setelah tamat SMA, saya mengikuti uji kompetensi lah. Iya, misalnya tesnya itu ya. Oke, Apalagi oke. kalau ngajar kan udah bisa menyampaikan Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis bisa, makulin bisa. Tapi kan belum ada buktinya. Kalau ibaratnya orang nyetir, kalau nggak punya SIM kan Ijazah lah ya. Nah, ijazahnya Iya. ini yang penting ya kan. itu. Artinya saya mengikuti itu dan alhamdulillah ya dinyatakan kompeten, lulus. Lulus, Iya. jadi mau balik ya, Ya. istilahnya gitu. Tapi nih mungkin jangan-jangan banyak yang nggak tahu nih Mas. Hmm. Mau balik itu apa sih? Itu kan bahasa Arab ya Mas ya? Iya,
Bahasa Indonesianya dong, Mas. Istilah kata tuh guru ngaji kali, bener gak sih? Iya, mubalik itu tadi kan sudah saya katakan secara bahasanya orang yang menyampaikan. Orang yang Orang yang menyampaikan. menyampaikan. Mubalik. Iya, iya, Ya, iya. orang yang menyampaikan. Menyampaikan apa ya? Menyampaikan ilmu Quran hadis. Yes. Kalau dai itu orang yang mengajak. Mengajar. Ah, Oke, oke. Itu bedanya tuh ya. Nah, ini udah mau balik dai juga berarti dong ya. Nah, istilahnya gitu ya kan. Nah, kalau dalam kemubalikan nih Mas, ya. gambaran umum nih bagi kita semua. Wah, ngelihat Mas Dev kayaknya aku juga jadi pengen nih jadi mubalik. Ya. Standarnya tuh syaratnya apa sih Mas? Eh, Secara umum nih kalau mau jadi mubalik tuh harus apa nih? Istilahnya gitu. ya kan kita mau menyampaikan, ya, mubalik mau menyampaikan Ilmuwan agama ini ya, ilmu agama. Quran dan hadis. Ya tergantung apa yang disampaikan itu tergantung apa yang kita miliki. Oh, Ketika kita ingin lebih banyak menyampaikan, lebih banyak apa yang ingin kita sampaikan, berarti kita juga harus punya banyak modal istilahnya kan, iya, iya. banyak ilmunya. Jadi kalau pengen jadi mubalik ya harus belajar dulu. Belajar Nimba dulu ilmunya nih. Iya. Oke. Istilahnya mondok dulu di Mondok pesantren nih. dulu, belajar dulu melalui guru-guru yang tersambung silsilahnya dari guru satu ke guru berikutnya sehingga ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Jadi istilahnya Musnad mutasil. betul baru tuh mau bilang itu tuh. Benar, benar, benar. Bisa dipertanggungjawabkan Iya. ilmuwan istilahnya. Malah kalau saya dengar zaman dulu itu baru menguasai juz amma misalnya ya, mulai dari Anas sampai An-Naba itu aja udah bisa jadi mubalik. Oh gitu. Sudah berangkat. Dulu kan baru hatam kita sholat sudah berangkat tugas. Iya, iya. Memang kebutuhannya baru di situ. Oh, Tapi dengan perkembangan zaman sekarang ini, ya tentu ilmuwan bukan harus itu lebih lagi standarnya. harus lebih banyak lagi nih yang dikuasai Iya gitu ya. betul. Oke, oke. Jadi istilahnya kalau mau jadi mubalik nih, kita istilahnya mondoknya dulu lah ya. Kita ikut di pondok pesantrennya, sekolahnya nih gengs ya kan. Terus abis itu barulah nanti setelah dipelajari cara baca Qur'annya mungkin ya Mas ya. Iya, Cara apa lagi tuh Mas? Istilahnya menyampaikan menyampaikan makna keterangan makna keterangan Quran. Hadis juga. Habis juga Ada di tes cara menyampaikan istilahnya nasihat agama nggak Mas? ada juga. Ada juga. Iya. Nah, jadi yang poin-poin kayak gini nih menjadi syarat utama habis itu untuk maju ke jadi certified mubalik. Betul. Mubalik yang certified istilahnya. Kemudian nanti kalau pentingnya adalah akhlak. Oh ini paling penting. Garis bawah nih ya. Iya. Mental. Ya tinggalnya di pesantren. Iya benar. Dia terdidik. Pesantren, mondok. Dia merasakan bagaimana suasana di pesantren, di pondok, bagaimana auranya, bagaimana istilah apa atmosfernya, Iya. gitu kan? Jadi terbangunlah mental itu menjadi seorang mubalik beneran istilahnya Betul. gitu ya. Wah, Jiwaannya itu yang penting. Iya, iya, iya. Akhlak. Kalau anak-anak sekarang juga bilang tuh attitude. Nah, salah satunya itu ya. Iya. Attitude itu juga penting untuk menjadi seorang mubalik tuh teman-teman. Ya itu landasan utama itu basic. Yes. Basic akhlak. Ada yang mungkin secara keilmuan biasa-biasa saja, kemudian kemampuan dalam delivery atau menyampaikan kemampuan ya biasa saja. Tapi karena akhlaknya baik, ya dia berhasil, sukses dalam pembalikannya. Sebaliknya begitu, banyak yang pinter, yang pandai bicara, pandai menyusun narasi-narasi yang memukau istilahnya ya, Yes. retorikanya bagus, Akhlaknya nggak nggak bagus. bisa gagal. Iya, bener banget sih. Gue juga pernah tuh ya Mas. Jadi mendapatkan sebuah seminar tuh, wah waktu itu tuh gue kasih tahu bahwa zaman sekarang itu sebenarnya masih yang paling penting itu adalah attitude, Ya. akhlak. Jadi dalam sebuah presentasinya tuh si training plannernya itu menyampaikan yang dibutuhkan itu sebenarnya untuk anak muda sekarang itu 80% adalah akhlak, 20% knowledge. Betul, Itu yang paling penting katanya. setuju. Karena sebenarnya ilmu itu
bisa dicari. Nah, Walaupun akhlak itu bisa dibentuk, tapi membentuk akhlak itu lebih sulit daripada membangun ilmu itu ya kan. iya, Harus dari kecil, dari kita istilahnya dari didikan orang tua di rumah dari kecilnya itu memang harus dibangun agar kita bisa tetap memiliki akhlak yang bagus kan, iya. gitu. Dan untuk akhlak yang bagus itu juga sebenarnya sumbernya dari ilmu juga, ya kan? Iya, ya, karena kita akhlak- belajar kan. Betul. Akhlak yang bagus itu standarnya apa dulu? Iya, Ya kan? Ada orang akhlaknya bagus, nggak pernah ngambil punya tetangga, nggak pernah ngambil hak orang lain, nggak pernah nganiaya, tapi nggak pernah sholat juga. Nah, akhlaknya bagus, tapi Iya. juga nggak sesuai standar keilmuan. Iya benar. Gitu kan. Nah, Jadi balance lah ya. iya, standar akhlak yang harus kita tiru itu akhlak Rasulullah tentu ya kan. Betul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau adalah akhlak yang paling mulia kata Allah kan. Betul. Dan engkau menjadi panutan. Nanti ketika kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka figur kita, contoh kita ya Rasulullah. Iya, Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita jadikan idola, jangan para idola yang duniawi itu. Istilahnya kalau mau tuh yang benar adalah biar akhlak kita bagus, idolakanlah Nabi Muhammad, pastinya gitu ya. Betul. Wah, bener banget nih Ustaz. Ini baru bener-bener yang namanya mau balik karena ilmunya banyak tadi, ya kan ya Mas? Nah, terlepas akhirnya nih Mas, wah tes mau balik, Mas akhirnya lulus, terus langsung ngajar gitu nggak sih Mas? Atau gimana sih kalau dari abis tes mau balik tuh prosedur yang dijalankan tuh sebagai seorang mau balik tuh gimana? Ya, kalau bagaimana umumnya di pesantren-pesantren ya. Iya. Jadi kalau sudah dinyatakan lulus, itu ada nama istilahnya pengabdian. Oh, oke. Pengabdian itu ya harus tugas. Mengabdi, menyampaikan ilmunya, dimanapun ditempatkan dia harus siap. Iya. Di seluruh Indonesia ini mau ditempatkan di mana pengabdiannya itu kan. Bahkan bisa seluruh dunia ya. Bisa. Nah, kebetulan waktu itu saya langsung ditempatkan di Jawa Timur ya? di Jawa Timur, di pusat trainingnya itu sendiri. Oh gitu. Nah, di ujian akhir mau balik itu. Itu jadi dari lulus dapat sertifikat mau balik, Ya, langsung di situ juga ditugaskan. langsung diambil situ karena mungkin dianggap apa ya, mampu lah. Iya. Jadi diminta untuk membantu. Membantu para tim penguji calon mau balik ke di situ. Wah, berarti kalau di usia muda, Mas udah jadi istilahnya penguji, bisa ketemu teman-teman lain seangkatan tuh atau yang beda-beda dikit. Ya pasti. Nah ini teman main gue tapi gue yang nguji nih. Oh gitu dong. Jadi nggak enak juga. Iya. Wah, si Dev nguji gue nih, selain gitu ya. Iya. Tapi ya itulah karena keilmuan itu ya Mas ya. Dasarnya yang menjadikan Mas alhamdulillah bisa mendapatkan tugasan seperti itu. Gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi juga tentu yang ini selalu saya ingat semua tidak lepas dari doa orang tua. Ah, ini benar banget. Benar banget. Orang tua selalu mendoakan supaya dapat tempat yang barokah. Iya sih, benar banget. Gitu. Karena gue juga merasakan, gue bisa sampai segondrong ini, istilahnya, gue sampai saat ini itu karena memang ada peran orang tua Ya. di rumah sana yang selalu mendoakan kita nih Betul. dalam setiap langkah kita sebagai anaknya ya Mas, agar bisa tetap jadi anak yang soleh, Ya. solehah dan bisa mendoakan mereka Betul. agar bisa mudah tadi masuk surga firdausnya ya kan. Iya. Wah ini keren banget. Jadi peran orang tua pun itu istilahnya saat Mas lulus akhirnya tetap jalan di pusat training itu Iya. orang tua sangat-sangat mendorong ya. Sangat support. Sangat support tuh ya. Orang tua saya, bapak ibu saya, Iya. tidak terlalu menuntut saya untuk sukses duniawi pada saat itu. Jadi Karena orang-orang yang untuk saya prinsipnya kalau kamu di bidang mubalik ini kamu sukses, insya Allah duniamu ikut cepat atau lambat. Jadi pada saat itu memang tamat SMA, beberapa teman sekolah saya langsung masuk ke perguruan tinggi. perguruan tinggi. Nah kamu di situ dulu kata orang tua. Kamu akan kali sendiri nanti duniamu. Jadi sangat support, itu yang membuat saya jadi lebih kuat dan Benar. mantap di situ. Benar-benar. Karena gue juga melihatnya gini Mas, ketika keilmuan agama kita itu istilahnya pol Ya. banyak nih. Ujian-ujian dunia itu kan banyak ya kan. Misalkan
aduh, ini kalau anak sekarang ini mental health gue terganggu nih. Wah, kok psikis kita kayaknya terganggu. Tapi kalau orang duniawinya yang, maksudnya banyakan yang duniawinya dipikirin, Ya. nggak kuat di keagamaannya, itu biasanya bener-bener wah bergejolak tuh. Tapi bener, kurang syukur jadinya rasanya. Tapi kalau kita punya istilahnya keilmuan agamanya yang bagus, yang kuat, ya ini salah satunya kalau mau balik ya gitu kan, punya dasarnya ya Mas ya. Jadi tahu, Fondasi. benar fondasi. Tahu kalau lagi diuji atau ada istilahnya ujian-ujian cobaan-cobaan, balikin lagi ke situ bahwa oh iya ya, bagaimanapun Allah beserta saya nih. Ya, berarti gitu ya Mas ya. Iya, Wah ini benar banget. Makanya dunia akan ikut, itulah kuncinya itu. betul. Dunia itu pasti akan ikut karena mengutamakan yang diminta sama Allah gitu. Iya. Ketakwaan kita kepada Allah istilahnya gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Iya betul. Supaya orang-orang yang beriman, ketika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Nah, benar gitu. Pertolongan Allah itu tidak akan jauh ketika kita beriman kepadanya gitu ya. Yakin. Yakin, iman, percaya ya kan. Nah, Kalau kita percaya pasti ada jalannya. Betul. Wah ini keren banget. Ini istilahnya nih daging semua nih kalau kita ngobrol nih. Istilahnya daging semua nih. Jadi Daging sorga. bener, daging sorga ya kan. Jadi ketika akhirnya berjalan tuh Mas, Mas Dev akhirnya ditempatkan di sana, berjalan berapa lama, jadi penguji ya kan. Terus tiba-tiba apa nih yang membuat kayak istilahnya tuh ya, gue pengen pindah kota dulu deh nih, kayaknya nih gue pengen menguji, atau pengen mengembangkan, jangan menguji deh, mengembangkan diri gue biar lebih apa namanya istilahnya lebih banyak lagi nih ilmunya, lebih kuat lagi nih menjadi perantau atau apa. Nah itu apa tuh Mas yang akhirnya istilahnya men-trigger Mas mau jadi akhirnya gue mau pindah, gue mau mengembangkan diri ya, itu gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya nggak semulus itu sih kisahnya ya. Iya. Karena namanya gejolak itu ada. Gejolak di usia-usia saat itu usia-usia Belasan ya. belasan, 17, 18 tahun, gejolak seperti ingin kuliah, Iya. ingin saat itu teman-teman bisa ke perguruan tinggi. Sementara saya harus mengabdi di satu Pusat training ya. pusat training cabang Poligor. Nah, lalu ada rasa minder kadang-kadang ya ketika kumpul ketemu misalnya Reuni. teman-teman, Iya. mereka bisa cerita kuliah di sini. Nah, saya waktu itu mau cerita apa kan? Tapi alhamdulillah selalu disupport oleh orang tua, juga oleh guru saya di situ Pak Kiai Ukrit yang ada di pondok itu mensupport saya, terus membuat saya bangga gitu dengan kondisi yang seperti itu. Nah, sehingga di situ ada semangat. Saya harus bisa mengalahkan mereka, Yes. teman-teman saya yang di luar itu. Kalau mereka bisa tampil di luar, kenapa saya enggak? Benar. Karena ilmu yang saya bawa ini ilmu Quran hadis. Ilmu istilahnya ilmu yang paling baik di dunia. Iya. Dan ilmunya Allah kan, ilmunya Rasulullah. Saya nggak boleh jatuh mental, nggak boleh minder. Benar. Maka saya berusaha gimana caranya supaya saya bisa tampil keluar. Nah, kalau tampil keluar, sementara saya saat itu, kondisi saat itu masih di pesantren ya, di dalam lingkungan training center itu kayaknya kurang bisa mengembangkan. Dan di zaman itu memang belum banyak kesempatan untuk tampil di luar. Iya. Sesekali ketika ada acara walimatul urus Baru keluar tampil. saya diundang. Iya. Saya mencoba untuk belajar tampil keluar, tapi ya bisa dihitung jari, sebulan belum tentu ada. Iya. Nah, itu akhirnya yang mendorong saya, kayaknya ini mesti ke ini. Keluar dari zona nyaman. Betul. Nah. Betul. Terus keluar nih. Iya. Itulah akhirnya ya qadarullah tiba-tiba di Jakarta saya ngerti. Iya, semua izin ya, izin orang tua dapat, izin pusat training dapat, akhirnya bisa hijrah ke Jakarta nih. Itu ke Jakarta itu istilahnya memang berarti bawaan diri yang ingin keluar dari zona nyaman itu ya? Iya.
ingin coba gimana sih rasanya kalau Merantau jauh. berjuang di Kota, utara iya. itu kan di Dan sana ya. kota metropolitan lagi zaman itu ya kan. Iya. Itu tahun berapa ya, Mas? 97 awal. 97 awal. Iya, 97. Wah, di tahun-tahun yang istilahnya sempat mau gonjang-ganjing tuh sebenarnya tuh. Iya. Indonesia tuh. Belum waktu itu. Iya, mau arahnya ke sana tuh istilahnya 97 ya. Iya. Nah, disitulah akhirnya Mas pindah ke Jakarta Iya. dan menimba segalanya nih sampai sekarang. Iya, saya Story awalnya gimana tuh Mas sampai Jakartanya? tetap mengembangkan ilmu yang saya dapat dari pesantren. Iya. Saya mengabdi di di lingkungan masyarakat yang ada pengajian rutinnya di situ, di tingkat kelompok, di tingkat desa, ada lagi yang lingkungan tingkat daerah. Saya pada waktu itu hanya bertanggung jawab untuk lingkungan kelompok saja. Oh, skop yang lebih kecil lah. Itu ada pengajian rutin, Iya. seminggu 3 kali saya harus ngisi di situ. Tetap menjadi seorang mubalik yang menyampaikan, Iya. ya kan, ilmu agamanya ya. Nah, kemudian dipercaya juga untuk membina para generasi penerus. Wah ini Itu namanya generus. generus, Ya, tingkatannya generasi penerus, ya kan? GP itu. Iya, GP benar. Karena saya punya bekal dari pesantren 4 tahun kan saya di training center pesantren itu, kemudian dari kecil juga sudah ada jiwa senang mengajar. Iya. Jadi ketika diserahin generus itu ya alhamdulillah ini kayaknya cocok nih, saya semangat di situ. Benar. Mulai bikin apa Program-program inovasi, ya alhamdulillah banyak yang berjalan ya akhirnya. sukses. Iya. Nah di Jakarta itulah banyak kesempatan-kesempatan untuk tampil di luar. Oh gitu, yang tadi di istilahnya harap-harapkan ya, ingin Iya. men-challenge diri, Uh-uh. dapatlah di Jakarta ini. Ya, Semakin dikenal, sambil akhirnya ini ya Mas ya, mengembangkan diri dari sisi yang lain, ya, di luar keagamaan. betul. Soalnya seperti yang gue bilang tadi di awal, Mas Dev ini adalah seorang mubalik sukses. Makanya gue bilang sukses itu jadi dua kalau menurut gue. Sukses dunianya tadi seperti ceritanya, yang kedua adalah di Jakarta ini nih, ternyata Mas Dev sekarang sudah banyak sekali cerita yang akhirnya gue, wah pas gue tahu, ini sukses story-nya tuh banyak nih dari seorang Mas Dev. Sampai akhirnya tadi istilahnya Mas Dev jalanin apa istilahnya kemubalikannya di Jakarta. Kesempatan lain apa Mas yang akhirnya sampai membawa Mas sampai seperti sekarang ini? Iya, jadi awalnya waktu itu ada yang tahu saya, nggak tahu saya juga nggak ngerti kok orang kenal saya gitu, bahwa saya ini dulu tugas di Pusat training. gitu kan. Oke. Istilahnya nama harumnya ke bawah di Jakarta ya. Ada yang dengar gitu. Iya. Soalnya gini, yang namanya di pusat training Mubaligh, setiap bulan di situ mencetak, mengetes dan meluluskan Kader lah. Mubalikan. Iya, Bisa mubalik. bayangkan kalau misalkan bulan Januari lulus 300, berarti kan 300 itu kenal saya semua. Iya. Karena yang Jadi- nguji siapa lagi kalau bukan Bapak Devi Dia kan nyebar ke daerah-daerah. Iya. Bulan 2 ada lagi 200. Nah, bayangkan kalau 4 tahun. Oh iya benar ya. Jadi Iya. udah banyak yang kenal gitu. Nah, Akhirnya ketika saya di sini ada juga yang dulu pernah saya tes yang ada di sini. ini yang nguji saya nih, istilahnya gitu kali ya. Iya. Oke. Dan kebetulan memang ada ya, ini bukan saya ngomong, tapi mereka ngomong kalau guru tes namanya Pak Dev Aryan Yusuf itu punya tempat sendiri di hati para santri-santri. Wah, istilahnya jadi penguji kesayangan. Padahal namanya penguji aja itu udah serem ya. Tapi ini jadi disayang gitu berarti. Iya. Jadi udah jadi idola. Iya, idola istilahnya. Jadi ketika Terbawa lah tuh. Jakarta ada, oh ini gitu kan. Nah, waktu itu sebelumnya kan saya sering diminta untuk mengajar orang-orang yang baru pengen belajar ngaji. Oh iya. Ingin mendalami Iya, ilmu mendalami. agamanya istilahnya. Karena sudah banyak yang tahu background saya,
kayaknya ini bisa kalau untuk eh, bahasa-bahasa yang Iya. umum. Istilahnya nyambung nih, Nyambung. pasti nih enak diajak diskusi atau ngobrol kalau ngaji nih gitu. Ya. Dalam pengajaran ya. Jadi beberapa tempat saya diminta private juga. Oke. Beberapa keluarga. Ya, Iya, salah iya. satu keluarga yang saya isi privat itu, singkat cerita ya, Iya. akhirnya menghajikan saya. Wah, alhamdulillah. Wah, ini Saya anak soleh nih. suruh berangkat haji. Menemani. Enggak, suruh berangkat, suruh daftar, dan dia yang bayar. Wah, Dia yang alhamdulillah. Ini kewalan syukur ini istilahnya ya. Saya aja mau mas. Waduh. Dari situ tuh ya. Nah, saya haji kan. Yes. Setelah saya berangkat haji, di situ saya ikut bimbingan manasik, ikut. Nah, di situ pikiran saya mulai Terbuka nih. jalan nih. Iya. Kalau bimbingan manasik kayak gini kayaknya membosankan. Oh, Saya oke. bisa bikin yang lebih menarik lagi gitu. Nah, dalam hati saya seperti itu. Berinovasi dari apa yang sudah ada. Gitu ya. Dari perjalanan haji itu sudah saya pelajari. Ini kayaknya ini bisa dibikin yang lebih bagus, ini bisa dibikin yang lebih mudah ditangkap, dipahami. Iya. Nah, sehingga sepulang haji itu saya mulai bikin materi-materi bimbingan haji Oh gitu. Sendiri tuh ya. sendiri dari berdasarkan pengalaman. Pengalaman. Nah, Benar. pakai PowerPoint. Iya, Kita iya. pakai PowerPoint bikin. Nah, sukarela siapapun yang mau pergi haji, Nih, saya ini kasih ayo, saya pedomannya kasih nih, namanya. gambarannya nih. Oh gitu. Awalnya begitu. Ditambah Mas Dev ini memang jiwa ngajar sih ya. Iya. Jiwa berbagi, jiwa ngajarnya itu yang tinggi. Jadi, ayo mana yang mau belajar sini yuk, gua ajarin nih, misalnya gitu ya. Ada satu kepuasan Tersendiri ya. sendiri kalau Iya sih, bisa benar. menyampaikan gitu. Benar. Karena ya baru-baru ini setelah ada penemuan-penemuan tentang uji bakat dan minat, Iya, iya. kemudian ada Kompetensi. yang namanya Steven, Iya, Steven. kan, Iya, iya. mesin kecerdasan. Benar. Di situ saya baru tahu ternyata mesin kecerdasan saya itu kanan atas yang dominan. Oke, otak kanan Kanan atas. atas itu kan intuiting. Iya, iya. Ternyata dia memang kreator, Tweeting, imajinasi, kreatif. kreatif. Iya. Orang otak seni lah istilahnya. Dia akan puas kalau karyanya itu dihargai. Iya. Ya bukan pakai uang tapi diterima. Benar. Kan itu udah satu kebahagiaan. Bermanfaat. Iya. Nah, kita sama mas. Anyway, gue agak sadar juga memang. Bener. Oke. Nah, kemudian tahun berikutnya setelah saya haji itu yang menghajikan saya ngajak saya mendampingi sekeluarganya untuk berangkat umroh. Oh, oke. Membimbing lah. Iya. Saya buatkan materi. Jadi leadernya lah untuk mereka gitu ya. Satu keluarga ini. Iya. Berangkatlah, alhamdulillah. Nah, di situ rupanya ada yang dengar, ada yang tahu, sampai ada satu travel besar yang akhirnya Meminang saya. Meminang nih. Wow. Karena tahu materi-materi yang saya buat. Inovatif, ya kan? Menarik, mudah dipahami, sistematis. Iya. Akhirnya saya diminta untuk mengisi bimbingan manasik sebelum jamaah yang di travel itu berangkat umroh. Jamaah. Oke. Tapi ini semua setelah memberangkatkan keluarga yang tadi ya? Itu udah pulang. Iya, pulang diajak lah. nih. Iya. Oh gitu. Awalnya itu saya menyampaikan, nih ada orang nih mau berangkat, tolong Iya, isi. tolong. Kan? Iya. Saya isi. Berapa kali ya? Akhirnya, ini ada orang yang mau berangkat nih. Kamu dampingi sekalian. Iya. Oh gitu. Awalnya di situ. Jadi istilahnya uji cobanya di situ tuh ya awal-awalnya. Mengembangkan istilahnya diri dari segi keilmuan haji. Wah, haji dan umroh istilahnya gitu ya. Ya, keilmuan agama yang arahnya ke umroh dan haji, ditambah lagi memang keinginan untuk bisa dakwah di luar. Habis itu kesempatan kan. Oh iya benar sih. Kan? Iya, lebih terbuka lagi lah istilahnya. Karena kalau yang namanya membimbing umroh dan haji itu kan bukan hanya membimbing tawaf, membimbing sa'i, tapi kan memberikan ceramah-ceramah juga, memberikan tausiah-tausiah juga. Itu mulai istilah kalibrasinya mulai lebih ditingkatkan dan akhirnya match ya, dapat gitu. Oh gitu. Di situ langsung di salah satu umroh travel besar itu. Iya.
Oke, di Armina Reka. Betul. Wah, Armina Reka, ayo silakan. Masih kosong ya kan? Nah, Bagus. di Armina Reka itulah istilahnya Mas menempuh semua ini sampai sekarang. Iya, kesempatan demi kesempatan saya manfaatkan dengan baik dan saya tidak lupa selalu minta doa restu pada orang tua Orang saya. tua pasti Dia makan mau. melangkah. Nah, entah gimana saya perasaan ya biasa-biasa aja. Tapi karena saya melakukannya itu selalu ingin ingin optimal, ingin Terbaik, totalitas, ya terbaik lah istilahnya. dilalah responnya itu bagus gitu. Iya, iya. Artinya orang jadi senang, cocok, gitu kan. Nah, namanya orang itu kalau ibarat minum vitamin, kalau cocok kan beli yang itu lagi. Iya benar. Jadi top of mind-nya itu. Iya. Maunya itu pokoknya gitu. Wah ini keren dong. Dari tahun berapa Mas anyway? Join di sana itu. 2007 2007 sampai sekarang. sampai sekarang. Wah keren banget. Hei anak muda. Oh anak muda. Gen Z nih apalagi. Ini sosok yang menjadi panutan. Jadi kalau istilahnya mengembangkan diri juga jangan lompat-lompat kayak anak sekarang kan istilahnya sebenarnya lompat-lompat tuh ya Mas. Nah ini salah satu panutan yang dimana bisa mengekspresikan diri, mengembangkan diri di sebuah perusahaan besar pastinya nih ya. Betul. Alhamdulillahnya gitu. Dari 2007, jadi berarti istilahnya kalau startnya itu langsung kayak menggait untuk jamaah itu ya? Apa tuh? Menggait untuk jamaah haji atau umroh gitu ya? Menjadi guide Oh gitu iya, ya? guide. Jadi istilahnya kayak tour leadernya lah. Tour leader kalau bahasa familiarnya di umroh haji itu mutawif. Mutawif. Ya. Benar, mutawif. Sebenarnya beda sih, kalau mutawif itu sebenarnya dia yang hanya domisili di sana. Oh gitu. Itu namanya mutawif. Kalau yang ikut dari sini nemenin sampai sana, Tour leader. tour leader. Nah, kalau sampai sana bimbing juga ya tour leader dan mutawif. Oh gitu. Dan Mas Ded menjalani semuanya. Semuanya. Jadi bisa jadi tour leader doang, bisa menjadi mutawif, bahkan Ya. keduanya. Duanya. Wah keren banget ini. Jadi Jakarta sampai sana bisa cuma ngetur apa jadi leader Tour doang, leader. nggak usah jadi mutawif. Ya. Istilahnya mutawifnya ada orang sana nanti, Ya. bisa juga dari awal sampai akhir nanti semua ditekuni gitu ya. Awalnya juga nggak bisa. Awalnya kan jadi tour leader dulu. Di sana ada mutawif. Mutawif. Dan dengerin saja, ini mah gampang gitu kan. Iya, iya, iya. Apalagi basic. Ini Basic juga agama punya. kita. Iya. Malah dalam hati ketika ada mutawif itu dalam hati kecil ya, saya bisa lebih baik dari dia gitu kan. Oh, oke, oke. Ini bukan sombong, tapi ini penyemangat diri. Gimana? Setiap kita apa yang kita lakukan untuk kita biar jadi lebih dan lebih baik, kita harus nyemangatin diri kita untuk bisa Betul. lebih bagus dari orang lain ya, Mas. Benar. Wah, keren, keren, keren. Sampai akhirnya jadi mutawif. Sampai dia itu dia tour leader, suatu saat di sana nggak ada mutawif ya saya pegang sendiri. Oh gitu. Hmm. Dan berhasil alhamdulillah Berhasil. dari setiap langkah yang dilalui ya. Alhamdulillah. Wah, keren banget. Apa parameter berhasilnya ya? Alhamdulillah. Jamaahnya senang, Senang, happy. happy. Dan- Balik lagi. Betul. Dan keilmuan yang dikirim atau dideliver ke jamaah sampai semua dijalani ya. Ya, Untuk hajinya, ibadahnya semua di sana ya. betul. Semoga kita semua bisa segera berangkat haji dan ditemani oleh Mas Dem. Wah, biar keilmuan kita di sana didampinginya juga lebih apa istilahnya maksimal gitu ya kan. Keren banget, keren banget. Terus menjadi seorang tour leader nih, Mas. Itu kan juga ada seperti tadi istilahnya kalau gue bilang mau jadi mubalik itu kan ada syarat nih ya. Nah, menjadi seorang tour leader apalagi tadi men-challenge diri untuk menjadi the top of ya kan, the top of tour leadernya, top of mutawifnya menjadi yang terbaik lah ya kan. Itu kan ada syarat-syarat standar itu. Itu kalau kayak gitu tuh harus ikut sekolah lagi atau gimana ya? Sebenarnya kalau kita bicara dari basic itu dasarnya itu dari hobi, dari kesukaan, Iya. dan itu pasti nggak akan lepas dari passion yang namanya passion. Iya, betul. Sebenarnya siapapun di bidang apapun, kalau dia ketemu passionnya, Itu dia benar-benar berjalan di tracknya,
dia akan bisa menjadi sesuatu yang the top gitu. Iya, iya, iya. Melewati semua rintangannya lah, Iya. istilahnya gitu ya. Nah kebetulan passion saya ngerasa ini passion saya. Oh, Saya nyaman di sini. Ini Iya. track saya nih kayaknya. Iya, iya, iya. Nah kalau udah di tracknya kan tinggal dipacu saja. Istilahnya kalau mobil gas aja Enggak, tuh. sudah udah tracknya kan. Iya, Nah kalau misalnya kereta, tracknya ya rel gitu kan. betul. Bisa tinggal dipacu. Nah kalau kereta di jalan tol ya Nggak bisa. tracknya. Benar. Nah, gitu kan. Kebetulan saya ngerasa ini passion saya. Dari basic dakwah tadi kan. Iya. Basic dakwah, basic mengajar, kemudian Suka ketemu orang. ya memahami karakter-karakter Benar. orang lain. Itu basicnya di situ. Nah akhirnya dengan izin Allah, juga dengan doa orang tua, mudah mengembangkan itu. Saya mudah belajar, ikut training, dari mulai ikut training tour leader, tingkat nasional, kemudian saya juga ikut training public speaking, Oh, semua di ya, lahap lah ya, diambil tuh ya. ikut training apa dakwah juga di Majelis Ulama Indonesia, Iya, iya, iya. di UI yang diadakan Universitas Islam Negeri Jakarta. Iya, iya, iya. Dan yang saya ikuti itu saya bisa menangkapnya dengan alhamdulillah dengan Baik mudah, lah. Iya, dengan mudah. baik, dan bisa mengembangkan lagi. Syaratnya gimana tadi seperti pertanyaan Bang Rafki, supaya mencapai itu ya ketekunan sebenarnya, ketekunan menekuni apa yang sudah menjadi hobi, jadi passion, ditekuni terus, Sama pastinya konsisten gitu. konsisten, istiqomah, Istiqomah. Gitu. Benar. dan idealis harus. Artinya Oh gitu. jangan mikirin duit dulu. Iya, iya, iya. Lebih ke manfaatnya dulu atau Iya. pengembangan ini ya. Iya, itu kan kalau otak kanan atas kan itu memang passionnya. Iya sih. Beda dengan otak kiri bawah kayak Matematis. passing ya. Dia Iya. manipiro, ada Iya. untungnya enggak? Iya, iya. Itu biasanya orang-orang yang berhasil jualan. Nah kalau saya kan Karyanya ya dulu karya, ya, betul. istilahnya. Di situ Buat dulu karyanya, Hmm. dinikmati oleh orang, karyanya kebanggaan lah ya. betul. Nah disitulah dari karya yang dinikmati orang suka. Nah di situ jadi jalan rezeki juga. Akhirnya ya, mengikuti. Betul, bukan tujuan awalnya di situ. Iya, iya. Karena kalau orang yang nggak paham, orang yang beda mesin kecerdasannya, saya kadang digoblok-goblokin. Oh, itu kok Kok nggak lu duitin sih? Ya, gitu ya. kok mau sih? Gitu. Iya. Lu capek doang tuh. Nah, istilahnya gitu ya. Iya. Oke, oke. Ya balik lagi tadi, karena memang mesin kecerdasan orang beda-beda. Oh iya, Tujuannya ya, visinya ya, betul. istilahnya. Sekarang setelah orang kenal, orang tahu, saya punya kemampuan ini Di sana, di sana. Nah, orang kalau ngundang saya pasti ya, menyesuaikan, ya kan? Menyesuaikan, istilahnya gitu ya. Semakin besar pengalaman orang kan semakin beda yang dilihat, bro. Wah, keren banget. Tapi jadi tour leader itu benar-benar memang istilahnya gini ya, Mas ya. Sampai di level harus punya sertifikat apa Badan Nasional sertifikasi profesi. Iya, sertifikat Ya, profesi. jadi di Indonesia ini ada yang namanya suatu badan yang di bawah presiden langsung, namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Jadi BNSPD, profesi apapun itu ada sertifikasinya, termasuk tour leader. termasuk tour leader. Oh, Nah, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini ada lagi di bawahnya yang khusus menangani yang kaitan dengan pariwisata. oke. Bukannya tour leader ya, termasuk Iya. outbound ada sertifikasinya, Oh, termasuk barista itu juga ada sertifikasinya. turunannya banyak ya. Banyak. istilahnya. Oh gitu. Panjat tebing itu juga Iya. ada sertifikasinya. Oh, jadi itu sebagai standar yang harus dimiliki lah ya. Betul. Kalau udah punya sertifikasi itu berarti udah standar nasional. Oke, oke. Diakui lah kalau kita ngisi jadi apa istilahnya narasumber di mana-mana gitu ya. Ngisi seminar di mana-mana itu diakui ya. Betul. Oh gitu. Terus ketika akhirnya itu didapat, sekarang udah berjalan dari 2007 ya, sampai istilahnya sekarang ini gue dengar-dengar udah nggak jadi tour leader lagi, tapi udah di atasnya nih. Wah, itu tuh kayak apa tuh Mas kalau di atasnya lagi tuh? Jadi Suhunya istilahnya. Wah ya kan, tour leader aja ada suhunya nih istilahnya. saya dapat gelar dari teman-teman. Kalau di luar kan ada gelar honoris clausa. Ini Nah, ya. nggak tahu apa sebutannya ya. Iya. Sebutan teman-teman sendiri.
MM, Memang. Master Mutawif. Woi, oke. Ingat tuh guys. Jadi awalnya cuma tour leader, terus belajar melihat orang mutawifan gitu, terus inspirasi pengen jadi mutawif, dijalani, ditekuni, diperdalam, sampai akhirnya dapat gelar MM. Master of Mutawif. Master Mutawif. Gimana ngambil MM-nya? Mekah Madinah. Wah, yang cuma sekolah-sekolah di Indo mah ini di luar negeri istilahnya kan. Oh, keren. Nah, dengan label Master Mutawif ini akhirnya sekarang kegiatannya jangkauannya lebih luas lagi dong Mas. Iya. Kalau tour leader kan mungkin sama Armina atau istilahnya level yang kita ngelit untuk jamaah itu kan travel. Kalau ini lebih luas lagi dong. Iya, karena cakupannya istilahnya. Karena ilmu itu dibutuhkan untuk bisa ngelit ya kan. Yes, benar. Jadi mitra-mitra travel ini, Amerika Perdana ini yang tersebar ke seluruh Indonesia. Pertama, mereka punya semangat untuk mengajak kaum muslimin yang pengen pergi ke tanah suci. Yes. Mereka ingin memfasilitasi, membantu, mengarahkan. Ya kalau kasarnya sih sebenarnya marketing ya. Iya. Tim sales lah. Tapi kita nyebutnya pensiar Baitullah. Wah, ini nama keren itu. Iya benar. Pensiar Baitullah, kita syiar. Seperti dulu Nabi Ibrahim ketika selesai merenovasi Ka'bah kan kata Allah, serulah pada semua orang untuk datang ke rumahku. Nah, itu kita ciptakan atmosfer itu di Amerika sehingga para mitra-mitra yang di daerah-daerah itu mereka merasa aku akan mensiarkan Baitullah. Betul. Apa yang mau disampaikan dalam syiar itu? Kan harus ada. Materinya apa? Benar. Bagaimana membuat umat Islam yang tadinya nggak kenal Mekah, Madinah, nggak kenal apa itu umroh, jadinya kebuka matanya, akhirnya semangat pengen bisa pergi ke tanah suci. Benar. Dan apalagi kalau haji sekarang ini nunggunya sampai puluhan tahun kan. Benar. Ya udah kita arahkan ke umroh. Mereka kan butuh ilmu. Gimana sih caranya kalau mau berangkat umroh nih? Memotivasi orang. Iya. Menggerakkan supaya orang itu kayak benar-benar udah aku harus berangkat ke tanah suci gitu. Dibikin seolah mindsetnya itu akhirnya mengerti bahwa ini tuh sebuah keutamaan yang sangat harus difokuskan dan didahulukan gitu kan. Walaupun sunnah, tapi gimana caranya ini banyak fadolnya loh gitu. Iya, karena gini, contoh aja ya Bung Raffi, ada satu fadilah kan, satu sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 di masjid lainnya. Betul. Kebayang nggak kalau seumur-umur sampai mati nih nggak pernah merasakan sholat di Masjidil Haram? Bagaimana bisa ngejar pahala itu? Ya kan? Berapa tahun dulu tuh sholat? Nah, contoh ini aja. Misalnya kita 1 kali sholat subuh di Masjidil Haram. Iya. Berarti pahalanya lebih baik daripada 100.000 sholat subuh kan? Betul. Nah, sedangkan sholat subuh itu sehari hanya 1 kali. 1 kali. Berarti kalau 100.000 sholat subuh perlu waktu 100.000 hari. 100.000 hari. Berapa tahun? Dibagi 365. Hitung aja. Itu salah satu fadolnya. Penting banget kita boleh tahu tuh. Makanya kita kan udah sama-sama belajar juga. Betul. Ilmu Quran hadis itu bahwa hidup ini untuk ibadah. Betul. Untuk mengumpulkan bekal amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Dan bekal itu peluangnya sangat besar ada di Masjidil Haram, ada di Masjid Nabawi. Sayang kalau kita lewatkan. Benar sih. Sayang kalau seumur-umur belum pernah ke sana. Gitu. Iya. Nah, cuma nabung belasan juta ngerasain itu gitu kan. Itu dia. Makanya kita sadarkan. Lu rumah yang semahal itu bisa beli. Benar. Motor ada berapa di rumah walaupun tadinya nyicil. Kenapa nyicil? Karena yakin Allah kasih rezeki. Iya, yakin nyicil. Benar. Padahal haji pun juga sebenarnya bisa nabung. Bisa atau istilah umroh bisa nabung ya. Nah, seperti biaya sekolah anak-anaknya kan. Berapa ratus juta mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Benar. Bisa. Kenapa umroh yang katakan cuma 35 juta kok nggak bisa? Iya. Karena kurang fokus.
kurang fokus, kurang yakin. Nah, disitulah ilmu-ilmu yang semacam itu yang dibutuhkan oleh para Tour leader di mitra-mitra itu ya. mitra yang ada tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi Sehingga gimana? saya sering diminta Membantu lah. di daerah-daerah. Saya keliling Indonesia. Dari mulai Aceh sampai Papua sudah saya pernah saya datangi semua. Satu Indonesia ini udah dikuat. Istilahnya Ya. udah tahu mau kemana Ki? Saya tahu. Istilahnya gitu ya. Karena memang Arminanya pun sudah tersebar luas ya seluruh Indonesia. Nah, disitulah saya juga akhirnya kembalikan lagi bahwa kalau dulu saya nggak jadi mubalik, mungkin saya nggak bisa seperti ini. Iya, Barokahnya jadi mubalik. Barokahnya doa orang tua, support orang tua. Benar. Jadi keilmuan agama yang dipunya ini ternyata membuat sampai seperti ini, istilahnya gitu ya. Keren banget tuh. Maka saya pesan ke rekan-rekan mubalik atau yang pengen jadi mubalik. Kalau mau nyebur sekalian gitu. Jangan tanggung-tanggung. Iya. Udah totalitas di situ, yakin, ditekuni, nanti akan ketemu hikmahnya, kemudian hasilnya, manfaatnya. Benar. Makin dikenal orang, temennya banyak. Kayak saya jujur aja, berarti Mas, bener. Temennya banyak dari Aceh sampai Papua. Kan pasti ada kenalan tuh. Iya lah. Nah, saya juga pengen kayak gitu tuh, pengen punya teman banyak, pengen punya networking banyak. Jadi kemana-mana bisa kita silaturahim, ada kenalan, ya kan? Nah, itu juga salah satu yang memperpanjang umur kan silaturahim ya Mas. Silaturahim. Itu juga penting tuh. Terus ditambah bener tadi ada cuitan-cuitan teman-temannya Mas Dev, yang dulunya tahu Mas Dev bilang tadi yang cerita Mas masalah reuni itu ya, melihat Mas Dev sekarang nih, apalagi tadi yang cuitan-cuitan itu akhirnya masuk TV, wah kurang bangga apa tuh ya kan, teman-temannya pasti istilahnya kan gitu ya Mas ya. Iya. Nah itu apa yang membawa tuh Mas? Kok akhirnya juga seorang Dev Aryan Yusuf yang akhirnya dikenal dengan Uday, Ustadz Dev Aryan Yusuf, itu kok bisa istilahnya masuk ke dalam dunia entertainment? Itu pasti dengan latar belakang keilmuan agama tadi yang dipunya kan? Iya pasti. Nah itu gimana tadi Mas ceritanya membawa ke sana tuh? Yang which is, istilahnya kalau orang bilang sekarang tuh which is, mungkin teman-teman Mas Dev yang tadinya di perguruan tinggi di mana-mana belum tentu langsung TV loh, ya kan? Nah, itu gimana tuh cerita itu Mas? Sebenarnya bukan target sih, bukan target pengen masuk TV, enggak. Tapi nggak tahu beberapa kali ada teman-teman yang kerja di TV itu pengen ngajak kerja bareng lah, gitu, bikin program lah gitu kan. Tapi beberapa kali belum kesampaian. Belum kesampaian. Atau pernah juga saya diundang langsung ke studio casting, mungkin karena belum terbiasa bicara di depan kamera. Mungkin dinyatakan nggak layak gitu kan. Nggak lulus casting lah. Nggak lulus casting. Dulu pernah diundang di Trans 7 saya. Iya. Nggak lulus casting. Masalah kan. Memang saya targetnya sebenarnya bukan masuk TV, enggak. Benar. Hingga suatu ketika stasiun TV Trans 7 itu punya program yang namanya Kain Ikhram. Kain Ikhram. Oke. Jadi mereka galang donatur. Nanti dari uang donatur ini dihadiahkan kepada para duafa yang sekiranya layak ya untuk berangkat umroh dengan dana ini. Wih, keren banget itu. Mulia sekali istilahnya tujuannya itu. Masjid, ya imam sholat di satu masjid di kampung, macam-macam untuk sasarannya kan. Iya. Jadi nanti dalam program itu tiba-tiba didatangi oleh kru, lalu dibawakan kain ikhram. Terpilih lah untuk ke rumah Allah nih. Iya, diserahkan kain ikhramnya itu. Maka nama programnya kain ikhram. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau udah dapet nih, talentnya udah dapet, benar, ya, terus berangkatnya pakai travel apa? Nah, ini kuncinya ini. Ini ada benang merah nih sama cerita sebelumnya berarti nih. Nah, silakan itu tadi yang disebut-sebut
Wallpaper masih ada, sini masih kosong. Terminal Reka pasti ya kan? Ingat Terminal Reka? Ingat kami. Oke oke Ya, oke. jadi mungkin kenal sama Bayu Andika yang di Trans 7 itu. Beliau ini ya salah satu yang Iya. akhirnya membawa Yang ini. saya Iya. tahu di Amerika minta difasilitasi, Oh. akhirnya saya bawa produser Tiny Home ini ke Amerika. Saya pertemukan, dan ngobrol-ngobrol, akhirnya deal. Kerjasama lah bikin program Sama ini. bikin program, Oh. dia berangkatin Amerika. Iya, iya. Nah, mereka membimbingnya saya. Yes. Akhirnya saya diminta mendampingi program ini. Oh gitu, benang merahnya. Itu awalnya ya? Kalau Awalnya. nggak salah tuh 2012 ya? Betul, 2012. Jadi saya nggak langsung dakwah di depan kamera gitu. Iya, 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 iya. Tapi saya menemani talent ini beribadah di Tanah Suci. Kemudian saya TikTok ngobrol dengan talent ini. Awalnya itu masuk TV-nya. Wah, berangkat dari kerjaan yang tadi sebelumnya itu ya. Iya. Akhirnya masuk TV, bikin program, jalan, dan berkembang terus tuh acaranya. Nah, sampai Kain Home ini hanya 1 tahun. Oh gitu. 2012. Iya. Nah, di tahun 2013 ada produser, nama produser acara Laptop Si Unyil. Oh, tahu tuh saya acara itu. Ya, Laptop sih. Laptop Si Unyil yang di Trans 7 siang-siang gitu Iya, kan. iya, betul. Itu kan siaran edukasi sebenarnya. Unyil itu sosok anak kecil yang cerdas, yang kepo, yang serba ingin tahu. Tapi dari keinginan tahuannya dan pertanyaannya jadi edukasi bagi yang nonton kan. Benar, benar. Jadi Unyil tuh ke pabrik mobil misalkan, gimana sih prosesnya, gimana ini gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, produsernya pengen Unyil ini ke Timur Tengah, Oh, ke oke, oke, oke. Madinah, ke Mekah, Sesuai kepo ke sana lah gitu ya. dan ke Turki. Oh gitu. Pengennya Unyil tuh ke sana, pengen ngepoin ada apa sih di sana, Betul. sejarahnya apa, supaya jadi edukasi buat yang nonton kan. Benar. Nah, kalau urusan Timur Tengah kayak Mekah Madinah, pasti butuhnya travel juga kan yang mau membawa itu. Benar. Nyambung lagi tuh. Nyambung lagi. Iya. Kedua, Unyil ini kalau nanti di Timur Tengah, pasti pertanyaannya kan nggak jauh-jauh dari sejarah. Betul. Dari sejarah, dari Keagamaan lah. keagamaan, Ya. ibadah, ya kan? Betul. Siapa dong yang jawab nanti kalau bukan Ustadz? Oh iya. Berarti Unyil ini butuh temen nih, Benar, pendampingnya. pendamping, Iya. Ustadz pendampingnya, Iya, iya. supaya kalau Unyil nanya, ada yang jawab. Benar. Dan jadi istilahnya tuh jadi ilmu buat si penonton juga Jadi gitu. buat penonton. Benar, Nah. benar. Jadi nyambung nih. Kebetulan Ustadz yang diminta saya, Iya. casting, lulus castingnya. Lulus yang kali ini, wah Iya. mantap. Bawa pulang boneka sini. Saat bawa pulang nih bonekanya. Buat kenang-kenangan nih. Bukan, Oh. buat belajar ngobrol sama boneka. Oh kirain buat kenang-kenangan nih. Waduh. Iya, iya. Oh ini pas belum mulai, Belum mulai. biar ini ya, ya chemistry-nya dapat. Nyambung. Bener. Kan susah ngomong sama boneka kalau Iya, bener juga. nggak ada ekspresi kan. Dimarahin ya begitu. Ngomong gebetan aja susah. Nah, apalagi itu tuh. Iya bener. Tapi bonekanya suruh bawa pulang. Dibawa pulang bonekanya. Ini coba deh belajar ngomong bareng. Belajar ngomong di rumah, ngomong marah-marah. Iya, iya. Pas kita marahin si Unyil, ya marahnya bukan marah-marah ini ya, kasih agak keras gitu Iya, kan. Unyil iya. kan agak bandel-bandel juga nih. Bener. Ya, puasa-puasa misalkan mau diem-diem mau minum, kan Iya. kita marahin. Bener. Gitu kan. Ya kita harus bayangin waktu dimarahin wajah Unyil kayak apa. Biar kita juga dapat nih, ya, Iya. sense-nya ya. Apa sampai saya bawa pulang. Oh itu dibawa pulang ya. Pulang. Iya, iya. Nah, kemudian ketika udah mulai take ya, mulai ambil videonya, berangkat kan pakai Arwin Areka Yes. perdana. Itulah awalnya, akhirnya saya mendampingi si Unyil. Oh iya, masuk di acara laptop si Unyil itu ya. Si Unyil. Iya, iya, iya. Dan dari mana saya bisa take talk dengan si Unyil ketika Unyil tanya sejarah Mekah, sejarah Madinah, tentang bagaimana tata cara umroh. Ya karena saya fitrahnya dari Mubalik. Yes, benar. Ditambah jadi seorang MM. Pastinya itu ya maksudnya.
lepas dari awal ini bahwa ilmuwan itu ya. ilmuwan oleh itu kalau tekuni insya Allah banyak Benar. barokahnya banyak sekali. Benar. Karena itu tadi program Laptop Show News 20 episode waktu itu saya dikontrak. Wah, 20 episode, bayangin. Cuannya berapa banyak tuh, kan? Apalagi ditambah program yang lainnya ya, Berkah Ramadan, ya kan? Ada Nah, kalau itu apa namanya, Ridho Rasul, ya? putus gitu ya. Iya, Itu iya. program-program putus ketika Saud TV bikin acara butuh narasumber. Nah, itu saya Iya. beberapa kali di Berkah Ramadan, di Ridho Rasul, ya kan? di Rasul di Metro TV waktu itu Oh. sama Profesor Syafi Antonio, Iya, iya. sama Pak siapa ketua PBNU itu, Iya, iya. Marsudi Suhud. Jadi semakin luas juga tuh networkingnya ya, ketika Trans TV, Berita Satu, Metro TV, ada berapa TV tuh, coba bayangin. Kita aja masih lihat layar TV, ya kan, istilahnya. Kalau Mas Dev udah di dalam layar TV-nya loh, istilahnya. Bener, karena jadi mubalik, coba bayangkan. Jadi gantunglah cita-citamu setinggi langit menjadi seorang mubalik. Wah, itu salah satu kuncinya tuh ya Mas. Benar-benar. Dan jangan menganggap jadi mubalik itu sesuatu yang rendah. Benar. Selama ini kan kadang-kadang orang memandang sebelah mata, cuma mubalik. Iya. Padahal ilmunya di belakang itu, waduh. Itu kalau dikembangkan betul-betul ditekuni, ya alhamdulillah Benar. banyak barokah-barokahnya di situ. Benar. Istilahnya mau baca Quran aja ya kan. Kalau nggak ada mubalik yang ngajarin, gimana kita mau bisa baca Quran dengan baik dan benar, kan gitu ya Mas ya? Iya, Itu barokahnya dia. jariah juga ya, jariah Betul. kita sampaikan. Iya. Dari mulai awal kan, dari hari ke hari, tahun ke tahun itu udah banyak sekali Benar. pahala-pahala yang udah pahala jariah kadang-kadang oleh Allah kan dicipratkan ke dunia Dikit-dikit ya kan. jadi kenikmatan dunia. Benar. Jadi istilahnya sosok seorang mubalik itu tuh malah karena tahun ke tahun itu istilahnya kalau udah bilang Mas, makin buruk ya. Zamannya makin buruk ya. Sosok mubalik ini yang istilahnya menjadi guru kita ini harus kita istilahnya gali ilmunya ya kan, biar di zaman yang buruk itu kita nggak kebawa arusnya gitu ya Mas ya. Betul, Jadi kita harus jaga itu juga tuh kendalinya itu. kendalinya. Benar banget Mas. Jadilah mubalik, karena jadi mubalik banyak banget manfaatnya ya Mas. Iya. Banyak banget ilmunya, banyak juga pastinya rezekinya, apalagi didukung doa orang tua. Wah, bisa masuk TV, coba bayangin tuh ya kan. Profesional religius. Wah, profesional religius, bayangin tuh gengs. Aduh, seru. Terakhir nih Mas, karena istilahnya Mas ini kan di industri umroh, travel umroh dan haji. Kira-kira nih, di era pandemi yang sudah kita lewati 2 tahun ini nih, hampir 2 tahun ini, itu kansnya gimana Mas? Masih bagus. Masih bagus ya? Ibaratnya selama Ka'bah masih ada di muka bumi, Betul. insya Allah masih bagus. Secara potensi keberangkatan di tahun ini, haji dan umroh mungkin gue lihat udah banyak yang berangkat ya. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi itu sih nggak ada masalah ya. Yes. Itu benar-benar satu hal yang sangat menjadi daya tarik bagi setiap umat Islam. Betul. Apalagi sekarang ini sebelum pandemi itu kan yang namanya umroh itu menjadi tren lah. Iya, karena di tempel bundling paket kadang tuh ya. Iya, pakai tahu tuh. Ada ke Turkinya. Oh, yang umroh plus itu. Iya, Ya, ada ke Mesirnya. Kadang itu juga bagi beberapa segmen kan betul. menjadi daya tarik. Iya. Gitu. Ditambah lagi karena regulasi haji yang cukup lama tadi. Oh iya. Sehingga orang untuk mengobati kerinduan tanah suci itu ya udahlah pergi umroh dulu. Oh iya. Ya, benar. Nah, karena pandemi kemarin, Masya Allah itu goncangan yang sangat luar biasa. Ya benar-benar udah nggak bisa apa-apa lagi. Dan banyak travel yang udah tutup, nggak bisa bergerak lagi. Tapi alhamdulillah mereka masih bisa bertahan ya. Kekuatan hingga ada titik terang sekarang ini setelah Saudi mulai membuka
pintunya Ya. untuk pendatang yang mau berangkat umroh. Dan Indonesia juga sudah mengizinkan memberangkatkan rakyatnya Untuk umroh ya. untuk berangkat umroh. Nah, di sini mulai ada titik terang lagi. Walaupun sekarang ini kondisi perjalanan umroh itu masih sangat sangat mengikuti prokes ya. Ada Iya. karantina-karantina. Ada syarat dan ketentuan lah Iya. yang harus dijalani ya. Ya. Jadi kalau dulu kita umroh itu paling cepat ya, program ambil paket 9 hari. Iya. Saya 9 hari dulu. Nah, 2008. Iya. 2 hari perjalanan PP, yang 7 hari di sana. Di sana. Ke posisi 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Yes. Sekarang untuk era new normal ini, yang di awal-awal new normal ini, minimal 20 hari. Terus karantina soalnya ya. Iya, Wow, lama banget loh. karantina sebelum berangkat 1 hari, karantina setelah pulang di Indonesia 7 Iya. hari. Oh iya. Kan udah 8. Iya. Dia menyesuaikan juga Nah. peraturan yang ada ya. 8 ditambah paket umrohnya 12 hari. 12 hari itu yang dua hari perjalanan pulang perginya, Iya, sisanya yang bagi-bagi kotak sisanya aja 10 hari kan. Iya. 10 hari ini karantinanya aja 5 hari di sana. Oh gitu. Begitu datang nih, misalkan langsung landing di Madinah, Iya. langsung karantina 5 hari. Bener-bener nggak bisa ibadah ya. Nggak bisa, di kamar aja. Waduh. Iya. Tinggal 5 kan. Iya. 2 hari ibadah di Madinah, Madinah. 3 hari di Mekah. Oh, istilahnya yang penting seluruh persyaratannya dijalani untuk umroh itu ya. Iya. Walaupun harinya sekarang dikit berarti kan. Harinya dikit. Oh, kalau saya kan istilahnya gue dulu tuh benar-benar 9 hari, 7 harinya tuh Full. full. Ini enggak. Oh gitu. Jadi yang berangkat harus antigen, Iya. harus vaksin dosis lengkap, Iya. kemudian Amin 1 PCR hasilnya negatif, baru bisa berangkat. Terus karantina gitu. Karantina, nanti di sana harus download aplikasi yang di sana, Kayak peduli lindunginya lah ya. lindungi, di sana Iya. namanya Tawakalna sama aplikasinya. Oke. Jadi kalau mau misalkan mau ke Raudo, atau Scan. kita daftar dulu nih, Oh, oke. daftar, nanti keluar, muncul di situ. Iya, data diri kita semua udah kebaca. Anda boleh masuk ke Raudo tanggal sekian, jam sekian. Oh, ada jamnya juga. Pasti banget di scan nih. Kalau nggak sesuai jadwal ditolak, kita nggak boleh. Iya, sama sekarang nggak boleh masuk. Itu khusus untuk Raudo dan umroh yang kedua. Karena umroh 2 kali. Iya. Tapi kalau untuk sholat sehari-hari bebas. Karena kita di awal sudah registrasi, sudah pakai gelang Iya. dari Berapa Morse. hari akan di situ lah, istilah gitu ya. Jadi tinggal di scan, kelihatan pakai gelang udah boleh. Oh gitu. Jadi memang ada Iya, banyak. ekstra. Iya, peraturan-peraturan yang harus diikuti lah ya. Tapi tetap istilah udah terbuka ya. Bukan, dan itu nggak menyurutkan antusiasme Iya, gue lihat udah mulai banyak yang mau berangkat. Nah, yang udah berangkat orang Indo. ya biaya yang jelas lebih mahal. Iya sih, karena ada tambahan itu kan. Karantina, Gitu. Prokes apa? Antigen yang lainnya lah, PCR atau Iya. apapun itu ya. Wah, iya. Tapi tetap jangan kita tidak semangat ya. Kita harus malah menyemangati nabungnya lebih banyak lagi untuk bisa berangkat. Ya kan? betul. Dan kita harus yakin ke depan insya Allah kondisinya akan Lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kita kan harus tetap yakin bahwa Makkah Madinah itu kan miliknya Allah. benar. Rumahnya Allah. Ya kan? Rumahnya Allah. Iya. Ketika Allah menghendaki, udah deh nggak usah banyak-banyak datang ke sini, Iya. ya dibikin seperti inilah. Dan ditambahin biayanya untuk sana. Kalau Allah udah menghendaki kayak dulu lagi ya gampang, tinggal Lebih cepat daripada membalikan telapak tangan. Wah, ya kan? Iya. kita nyikapi ini ya bijaksana. Benar. Nggak usah nyalakan sana sini terus ini. Pokoknya intinya kalau Allah udah izinkan dibuka lebar kan kayak dulu lagi. Benar. Dan ini apa namanya? Satu teguran juga dari Allah, ya kan? Oke, selama ini orang pergi umroh itu euforia, Iya. senang-senang, selfie-selfie gitu. Coba di stop dulu, suruh mikir, dan kamu merenung dulu, supaya nanti lu berangkat umroh itu
lebih bersih hatimu, Benar. Fokusnya ibadah. fokus ibadah. Iya benar. Zaman gue dulu tuh kayaknya handphone nggak boleh bawa deh. Gue 2000 berapa ya? 2007 atau 8. Pokoknya nggak segampang selfie sekarang lah istilahnya kalau gue lihat tuh. Dulu tuh susah ya. Terlepas dulu juga gue nggak punya handphone kali. Tapi kan kayaknya susah gitu mau foto-foto di Ka'bah gitu kan. Kalau sekarang kan kayak gampang ya. Gampang sekarang bebas. Wih, bebas. Makanya itu wah balikin niatnya dulu lah. Dan yang perlu diingat adalah nabung biayanya makin tinggi ini kita jangan khawatir karena semuanya itu akan diganti sama Allah berkali-kali lipat. Betul, Ya kan? Iya. Makanya yakin dan niati itu ya. Gitu, benar banget. Jadi tipsnya saya kasih ya. Yes. Ada Gimana? 3 langkah sebenarnya. 3 langkah mudah untuk bisa pergi ke tanah suci. Wah, ini cakep nih. Gimana Mas? Gimana? 3 langkah untuk memantaskan diri. Jadi kan misalnya kita lagi jalan, Yes. ketemu ada orang yang lagi duduk di pinggir sungai. Oh, Begini ya. Iya. Katanya dong, Bang, lu ngapain? Bro, ngapain bro? Gitu. Lu, Ya kan? lu pengen dapat ikan katanya. Oh, iya. Lu gimana caranya pengen dapat ikan cuman begini doang? Diem aja ya kan? Gue berharap kata dia nih, Doa. ikannya lompat. Oh gitu. Ikannya lompat di depan gua, Ambil. Oh. waktu gua nunggu ikan lompat nih, Iya. kata yang nanya, lu gila. Sinting. Iya, kok nggak masuk logika gitu yang lo mau. Dari mulai botak ketemu uban kagak ada ikan yang bakal lompat di situ. Kecuali iklan Indosiar. Dia terbang tuh iklan Indosiar ya kan? ikan besiar. Iya benar iklan Indosiar tuh. Ikan yang bisa dapat sepeda. Nah, iya benar. Terus jalan lagi nih orang, kita jalan lagi. Ketemu lagi orang di pinggir sungai. Lagi Oke. mancing. Orang kedua nih. Orang kedua. Tanya dong, lu ngapain? Lu lagi pengen dapat ikan. Oh, pantas ya? Pantas, lagi mancing. Lagi mancing. Kegiatannya Lu yakin bakal dapat ikan? Yakin, karena lu udah mancing. Benar. Jadi ketika dia doa, ya Allah kirimkan ikannya. Pantas. Udah lemparkan, pancing. Iya, kailnya udah nyampe tuh ke sungai. Itu namanya memantaskan diri. Pengen dapat ikan, lalu dia mancing. Namanya memantaskan diri. Iya benar. Biar pantas dapat ikan. Benar. Yang tadi, yang cuma begini, dia pengen dapat ikan tapi nggak memantaskan diri. Kapan dapat ikannya? Iya. Nggak ada usahanya Nggak ada soalnya. usaha. Tapi dia cuma doa aja nggak ada usahanya Nggak ada usaha. gitu. Itu yang banyak terjadi sekarang. Oh. Anak muda, orang-orang pengen ke tanah suci. Perubahan mulu, memantaskan dirinya apa? Benar. Ya ikut training. Nah, Harusnya menyicil nabung dikit gitu ya Mas. ibu kaya. Loh, gini. Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, Iya. tapi memampukan orang yang terpanggil. Yes. Ya Ini kan? bahasanya memampukan orang yang orang yang terpanggil. Lu nunggu mampu, belum tentu nyampe sana. Iya, banyak kok. Banyak. Yang mampu juga ternyata nggak ke sono mikirnya. Iya. Iya, benar. Tapi banyak orang yang kayaknya nggak mampu nyampe sana. Iya, kok si Mbah ini udah di sono nih. Dimampukan sama Allah. Benar. Makanya sampai ada tukang bubur naik haji. Nah, itu bukan tukang haji naik bubur, ya kan? Benar. Iya juga ya. Jadi langkahnya yang sering saya sampaikan ketika itu di daerah-daerah di Indonesia. Wah, ini berarti di sini ya, nggak perlu sampai gue ikut keliling ya, untuk dapat knowledge ini nih. Cuma Oke. 3 langkah. 3. Pertama, mendaftar. Oh iya benar. Daftar dulu. Ini kan bentuk usaha. Usaha. Si Kyle tadi nyampe ke sungai ya kan? Nggak perlu pakai uang daftar. Datang ke travel, datang ke Armareka. Apa tadi Mas? Arminareka. Jangan lupa itu ya, Binareka ya. Oke. Formulir. Isi itu. Kasih lah, minta formulir, nggak bayar, gratis. Benar. Isi di situ. Niat karena Allah daftar. Bawa pulang formulirnya. Udah, sepele kan? Sepele itu gratis. Tapi penting. Oh iya. Penting daftar itu. Kalau nggak daftar soalnya Nggak bisa. nggak bisa kita mau Ini ada pasien marah-marah di rumah sakit. Katanya dia habis subuh sampai maghrib sama dokter gak dipanggil. Iya dokter nanya, ibu daftar enggak? Enggak, Enggak. Iya. Gimana mau dipanggil? mau dipanggil.
Iya, walaupun dia bawa duit banyak. iya bener. Ya. Bener. Nah, ada orang tua datang ke kepala sekolah marah-marah. Anak saya NEM-nya tinggi, Pak. Cerdas. Kenapa nggak diterima di sekolah Bapak? Kepala sekolah bilang, anak ibu daftar nggak di sini? Enggak. Oh iya. Berarti syarat administratif itu yang Iya. pertama. Itu namanya memantaskan diri. Memantaskan. Gitu. Sekarang lu punya duit banyak, miliaran, pengen berangkat umroh, kagak mau daftar. Gimana mau berangkat? Nah, oh iya. Logik, bener. Daftar. Segeralah berdaftar. Mendaftar. Wah, kan udah salah tuh. Iya. Kan udah satu langkah kan? Dapat dong langkah pertama. Iya, namanya langkah kan kecil-kecil, nggak mungkin langkah tadi dari rumah ke sini 1 kali langkah kan? Bener. Tapi kalau kecil-kecil nggak mau dilalui, ya nggak nyampe. Iya sih, bener. Nah, daftar. Nah, lalu formulirnya bawa pulang Isi dong. dari sini. Iya. Daftar, alhamdulillah ta'ala karena Allah yang daftar bawa pulang. Nah, apa yang dilakukan dengan formulir ini? Doa. Oh iya. Setiap doa di bawah, ya Allah, aku udah daftar. Mampukan ya Allah. Ini formulir Hanya udah. main-main nih kan. Iya. Tapi dia ada bukti kan. Mungkin Allah suruh malaikatnya, malaikat lu lihat yang doa-doa minta umrah mana yang pantas gitu. Iya. Mana yang tulus, ya kan? Ini yang pantas ya. Kenapa kata Allah? Dia sambil pegang formulir. Oh iya, benar. Dia doa nggak ngapa-ngapain gitu. Bener, yang satu doanya yang tadi kayak di ini kan di sungai gini aja. Yang satu lagi mau udah megang kail nih. Nah, Pancing. Oh iya. terus minta didoakan. Kan kita punya keluarga kan. Iya. Kalau punya anak mungkin atau punya pasangan, atau punya orang tua, minta didoakan. Ngomong sorry dong, doain dong. Ini saya udah daftar, tolong Udah daftar nih. Iya. makin banyak yang doakan, makin kencang, Makin denger sama Allah. makin dahsyat. Iya. Sama kayak sholat nih, Bener. sholat duhur berapa rakaat? 4. Iya Sholat kan? sendiri 4 rakaat. Sholat berjamaah 27. enggak, rakaatnya Oh, rakaatnya 4. 4. Iya, iya. Sholat sendiri 4 juga. 4 juga sama. Iya. Sama. Al-Fatihahnya Sama. sama, rakaatnya Sama. rakaatnya Sama. pahalanya. Beda. Yang 127, yang satu. Kenapa? Karena yang satu sendiri, yang satu bersama-sama berjamaah. Makanya yang minta didoain ini bersama. Bener. Kekuatan doanya lebih berlipat-lipat. Oh iya, benar. Biar lebih di jos. Ini denger sama Allah ya. Yang kedua, jangan dapat. Kedua, M yang kedua, tadi pertama mendaftar. Mendaftar. M yang kedua, menabung. Wah ini kuncinya. Benar. Menabung, memantaskan diri. Nggak usah mikir yang gede-gede. Sekarang sehari, ada nggak sisa uang jajan 2.000? Ada kan? Ya udah mulai dari situ. Kalau nggak diambil tukang parkir sih, ada karena tukang parkir sekarang 2.000 ya kan. Tapi kan nggak mungkin. Tapi nggak tiap hari ketemu tukang parkir masalahnya. Kantong apa, kosong kan? Iya, insya Allah benar. Mulai Sisihkan lah. betul. Selama ini orang kan punya tabungan, Iya. ada ATM-nya. Sehingga ketika Allah kasih rezeki, dia larinya kemana-mana. Iya. Nanti HP lah, nanti sepatu lah, inilah. Check out Shopee lah. Ya kan. Oh, bener. Makanya bikin khusus. Cewek kan, nanti tabungan tulis. Iya. Tabungan, baik itulah tabungan umroh. Iya. Isi setiap hari. Masukin terus. Tiap Masukin hari itu. Nah, masukin tiap hari tanpa masukin. 2.000 dulu pertama. Ih. Nanti pas mau tidur, uang 2.000-nya taruh di bawah bantal. Oh gitu. Ingat nih, sebelum tidur, baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Fatihah 7 kali. Yasin 3 kali, Yasin 3 kali. Al-Waqiah 3 kali, Al-Waqiah 3 kali. sholawat 7 kali, Sholawat 7 terus kali. tidur. Lihat besok pagi uang di bawah bantal 2.000, akan tetap 2.000. Betul sekali. Karena baca doa ya surat Yasinnya cuma ayat pertama tuh. Yasin. Jadi nggak apa lagi. Bahaya. Iya benar. Tetap 2.000. Jangan ngayal. Jangan ngayal. Mungkin lo berpikir, kurang nih suratnya, boleh. Tambah surat Al-Baqarah. Belum berangkat juga, tambah surat Ali Imran. Belum berangkat juga, tambah surat tanah, surat mobil, surat kebun. Waduh, bener. Kalau yang surat-surat terakhir itulah yang mempercepat bisa berangkat tuh, ya kan? Waduh, digade.
Jadi artinya enggak, kita nabung itu realistis. Realistis. Misalnya ya, tiap hari diisi. Berapapun semampu. Berapapun. Yes. Misalkan lo nabung di sehari 2.000. 2.000. Terus selama 30 hari. Ngumpul nggak? Pertanyaannya ngumpul nggak? Ngumpul. Ngumpul. Nggak usah lihat nilainya. Iya. Tapi udah ngumpul nih. Benar. Ada usaha. Iya sih. Allah udah lihat nih, oh ini udah usaha. Iya. Jadi kalau Allah kucurkan rezeki, nanti larinya ke situ. Karena dia udah niat nih, ini orang nih, ada usahanya. Betul. Di situ nanti keajaibannya di situ. Ada aja rezeki kalau memang udah diniatkan seperti itu. Benar banget nih. Nah, Benar. mulai nabung, mulai siapkan. Ayo, terutama para milenial-milenial. Iya, milenial. Siapkan. Ayo siapkan. Di mana Mas? Kita rekam lagi. Waduh, jangan lupa rekam. Si kosong. Wah, banyak banget tuh tadi tuh. Waduh. Benar, tapi emang anak muda sekarang tuh harus kesana juga berpikir, karena dikit-dikit check out Shopee sekarang. Bisa. Iya. Itu kan kecil 35 juta ya sekarang. Ya kan? Iya. Nah, tapi jangan lupa langkah yang ketiga. Oh iya benar. Yang ketiga nih. M yang ketiga. M yang ketiga. Minta izin kepada Allah. Oh ini paling penting ternyata. Bahkan kalau kita lihat apa sih arti makna baitullah? Rumah Allah. Rumah Allah. Ya. Pemilik rumahnya siapa? Ya Allah. Allah. Benar. Yang berhak ngizinin masuk siapa? Ya Allah. Iya. Benar. Filosofi bertamu kan seperti itu. Iya. Lu punya rumah, gue mau datang nih. Iya. Oh, Sekolah doang dong. nggak bukain pintu, nggak bisa masuk. Iya. Mungkin saya datang jalan kaki, nggak bisa masuk kan? Gue berpikir, oh gue ditolak nih gara-gara jalan kaki. Besok gue datang lagi, bawa Harley. Wah. Tapi lu tetap nggak bukain pintu, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Saya berpikir, aduh mungkin mesti bawa Alphard nih. Bawa Alphard. Set. Assalamualaikum, nggak dibuka, masuk nggak? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Ternyata yang punya rumah lagi luar negeri kan emang nggak ada orang kan. Waduh. Gitu. Bisa. Iya. Karena apa? Tuan rumah nggak ngasih izin. Poinnya itu. Gitu. Benar. Ternyata nggak lama kemudian ada orang datang, ya jalan kaki, Celana sobek. sobek, assalamualaikum, pintu dibuka, masuk nggak? Masuk. Benar. Simple. Poinnya itu adalah kunci adalah key. Nah, ingat? Kunci adalah key. Iya. Jadi minta izin kepada Allah. Izin pada Allah. Kalau Itu rumahnya kan. izinkan. Siapapun yang sampai sana. Benar. Kadang kita nggak ngira ya. Kan nggak ngira. Yang kita nggak sangka-sangka ternyata bisa berangkat. Jadi, Malah yang kita sangka mau berangkat nggak berangkat. Itu tuh. Benar. contohnya saya pertama kali haji kosasi, Haji Kosasi itu gimana? ongkosnya dikasih. Wih, ongkosnya dikasih ini nih, Kosasi. Semoga kita semua juga jadi Haji Kosasi. Iya benar. Prinsipnya Allah izinkan. Iya sih. Gitu kan? Yang nomor 3 ini Di Lauhil Mahfuz sudah dicatat bahwa si Dev ini berangkat di umur segini. di umur 30 tahun, tahun 2004 haji. Jalannya dibikin sama Allah seperti itu. Melalui semua Iya. jalur ya yang tadi dilewati itu ya. Jadi dengan 3 langkah tadi, artinya siapapun Anda, jangan kecil hati. Setiap umat Islam punya hak yang sama untuk datang ke tanah suci. Setuju. Tinggal respon kita aja seperti apa kita berusaha. Ada yang caranya tadi pakai nabung dikit-dikit, Ya, nabungnya banyak. ada 3 langkah ini jangan ditinggal. Benar banget. Gila, ini ilmunya, ini daging ini guys, ini daging loh. Waduh, bener. 3 langkah buat lo Gen Z, Gen milenial. Coba lakukan sekarang ya. Perlahan 3 langkah ini ya Mas ya. Ya. Biar kalian bisa mewujudkan cita-cita ke rumahnya Allah, ke Baitullah ya Mas ya. Untuk ibadah haji ataupun umroh. Wah, keren banget. Ini semuanya daging, yang semuanya ini adalah ilmu nih yang bisa khususnya gua dapetin dari Mas Dev dengan berbagai cerita dari awal tadi sampai sekarang ini. Jadi semua itu didasarkan atas ketekunan, konsistensi ya Mas ya, dan juga jangan lupa doa orang tua yang menemani Betul. di setiap langkah pastinya. Iya. Jadi itu ya pertemuan kita hari ini dengan Mas Dev.
Alhamdulillah Zaza kalau Herol Mas Dev atas sharingnya hari ini ya. Semoga kita bisa membagi cerita lainnya. Wah, dengan berbagai macam kisah-kisahnya dari Mas Dev di waktu yang akan datang. Mungkin dari kita kali ini kita cukupkan. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh.